وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Al-Islamu Muyassaran ila Fityanil Islam yang disusun oleh Fadilatul Syekh Ali ibn Hasan Al-Halabi rahimahullahu ta'ala. Islam agama yang mudah untuk para pemuda Islam. Dan kita masih melanjutkan pada pembahasan yang ke-20, yaitu tentang al-masjid, masjid untuk para pemuda Islam, sampai pada poin yang ke-6. Berkata al-muallif rahimahullah, walau ta'ammala al-muslimu 'azim al-ajri alladhi yanaluhu fi muksihi fil masjid. Seandainya seorang muslim mencermati besarnya pahala yang ia akan dapatkan tatkala ia menetap di masjid, tatkala ia berdiam diri di masjid, la harasal hirsa kullahu an yaj'ala waqta faraghihi ba'da amalihi aw dirasatihi aw syughlihi fil masjid. Maka tentu ia akan semangat dengan penuh kesemangatan seluruhnya untuk menjadikan waktu luangnya setelah ia bekerja atau setelah ia belajar atau setelah kesibukannya ia berada di masjid. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-malaikatu tusalli ala ahadikum ma dama fi musallahu alladhi salla fihi. Malaikat akan bersalawat kepada salah seorang dari kalian selama ia berada di tempat salatnya, yaitu saat ia salat di masjid. Ma lam yuhdis, selama ia tidak batal wudunya. Taqul, malaikat itu akan berkata, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah ampunilah ia, ya Allah rahmatilah ia. Taib. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini di antara keutamaan seseorang itu berada di masjid, yaitu malaikat akan mendoakan ampunan dan rahmat Allah kepada orang yang ada di masjid selama ia menetap di masjid, di tempat ia mengerjakan salat, selama ia belum batal wudunya. Nah, ini mengingatkan pada apa yang disampaikan oleh al-muallif rahimahullahu ta'ala. Jika seorang muslim tahu keutamaan yang akan didapatkan dengan berdiam dirinya seorang di masjid, maka ia akan bersemangat untuk menjadikan waktu luangnya itu setelah waktu luangnya ia ada di masjid. Ya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa kalau kita kurang antusias untuk hadir ke masjid, maka bisa jadi karena kita kurang mengetahui keutamaan menetap di masjid. Ya, di samping sholat 5 waktu tentunya. Karena di sini saya mengatakan
an yaj'ala waqta faraghihi ba'da amalihi. Kalau ada waktu luang setelah dia selesai kerja, setelah dia belajar, setelah dia aktivitas, nah ini kemana? Ya, kalau kita sudah menyelesaikan semua urusan kita, kita punya waktu luang kemana? Nah ini kalau orang itu memiliki, yaitu keinginan atau memiliki suatu kebiasaan datang ke masjid, maka tentu ini amalan yang luar biasa. Ya. Taib. Kemudian fa fi julusihi fil masjid. Maka ketika ia duduk di masjid, abwabu khairin katsirah, maka di dalamnya ada banyak pintu-pintu kebaikan. Minha, di antaranya annahu muqimun fi baitillah, dia berada di rumah Allah. Ya tentu beda kita berada di rumah Allah dengan di selain rumah Allah. Fahuwa fi himayati maulahu subhanah, maka ia berada di dalam penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini keutamaan atau kebaikan yang bisa didapatkan bagi orang yang berada di masjid. Selama dia berada di masjid, dia berada di rumah Allah dan akan mendapat penjagaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, annahu yantadhiru salata ba'da salah. Di antara pintu kebaikan, seseorang itu duduk di masjid, menetap di masjid, dia akan menanti waktu salat setelah salat. Artinya, ia akan menanti waktu salat demi waktu salat berikutnya. Ini bisa dirasakan bagi orang-orang yang mungkin pernah iktikaf di masjid, ya, maka tidak terasa waktu itu berlalu. Meskipun hanya menetap di masjid, maka kita telah menunggu waktu salat demi waktu salat berikutnya. Nah, tentu ini adalah keutamaan yang besar. Setelah waktu salat zuhur misalkan, kita duduk di masjid sambil menanti waktu asar. Setelah asar kita duduk di masjid sambil menanti waktu maghrib. Begitu seterusnya. Maka menanti waktu salat berikutnya, apalagi di masjid, ini tentu keutamaan yang besar. Kemudian di antara pintu kebaikan seseorang duduk di masjid, annahu yufarrighu waqtahu li dzikrillahi bi jawarihi kulliha. Ia telah meluangkan waktunya untuk berzikir kepada Allah, untuk mengingat Allah dengan seluruh anggota badannya. Dengan seluruh anggota badannya. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Masjid ya tempatnya ibadah. Salat, di situ ada zikir kepada Allah. Ya, gerakan-gerakan tubuh kita itu adalah zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tatkala kita ruku, iktidal, sujud, duduk, ya. Belum lagi zikir-zikir yang kita baca di waktu-waktu luang kita. Karena memang masjid tempatnya mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang berada di masjid, insya Allah dia akan lebih banyak meluangkan waktunya untuk mengingat Allah dibanding di luar masjid. Ya, dan lebih mudah untuk mengingat Allah dibanding dengan di luar masjid. Dan lebih mudah untuk menghindar dari maksiat dibandingkan dengan di luar masjid. Masa di masjid maksiat kan gitu? Ya, ini termasuk di antara bentuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalaupun dia tidak berzikir dengan lisan, dia tidak beramal dengan perbuatan, setidaknya dia mencegah diri dari berbuat maksiat. Kalau mau mengucapkan sesuatu, ingat ini masjid. Kalau mau melakukan sesuatu, ingat ini masjid. Kalau mau buka HP, mau nonton sesuatu, ingat ini masjid. Bandingkan kalau di luar masjid,
loss. Ya. Nah, ini menunjukkan kepada kita dengan kita berada di masjid, maka kita telah meluangkan waktu kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh anggota badan kita. Betapa nikmatnya apabila kita memang benar-benar bisa sesering mungkin selama mungkin berada di masjid. Ya. Apalagi masjidnya nyaman kayak Nidaul Fitrah. Kurang apa ini? Ya. Apalagi di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Nah, ini ya. Maka menghabiskan banyak waktu di sana sungguh kenikmatan yang luar biasa. Kemudian berikutnya, annahu qad yata'arrafu ila akhin muslim, di antara kebaikan yang didapatkan dengan kita berada di masjid, kita akan mengenal saudara kita muslim yang lain. Baik yang sudah kita kenal maupun yang belum kita kenal. Kalau belum kita kenal, kenalan dari mana, ya, karena masjid tempat orang datang ke sini ya untuk sholat, meskipun sekedar mampir untuk sholat. Kita bertemu dengan wajah baru dari saudara kita kaum muslimin. Yang sudah kenal lama ya semakin rekat, semakin mengenal. Yuslihuhu fi dunyah, yang dia bisa memperbaiki dalam urusan dunianya, wa yanfa'uhu fi dinihi, dan bermanfaat untuk agamanya. Urusan dunia ya namanya ketemu pasti ada yang dibincangkan. Kalau ada masalah urusan dunia maka bisa saling tukar pikiran. Ya, tidak masalah membicarakan sesuatu yang bermanfaat di masjid walaupun itu urusan dunia. Mungkin ada masalah keluarga, ada masalah anak, ada masalah kerjaan, ya. Nah, dengan kita bertemu dengan saudara muslim, maka insya Allah akan membawa manfaat. Ya, sekali lagi di masjid tempat yang baik untuk kita mengenal saudara kita muslim yang lain. Dipertemukan di tempat yang mulia, tentu ini sebuah keutamaan tersendiri. Fa ukhuwatud din hiya a'zamu anwa'il ukhuwah. Maka persaudaraan dari segi agama adalah persaudaraan yang paling baik, ya, yang paling agung dari jenis persaudaraan yang ada. Amad dunya, adapun urusan dunia, wal malu wal jamal, persaudaraan karena harta, karena al jamal, keindahan, kecantikan, ketampanan, yaitu dari segi fisik, fa innahu la tasbut, maka itu tidak akan tetap, wala tastaqir, tidak akan menetap, wala tadum wala tabqa, tidak akan kekal dan selamanya. Ya. Jadi saudara atau persaudaraan yang paling besar, yang paling terikat ya, atau paling melekat, itu adalah persaudaraan agama. Yang paling awet itu adalah persaudaraan agama. Karena setiap kita menyikapi sesuatu, mungkin ada hal-hal yang tidak bisa disatukan, hal yang tidak bisa dipertemukan, maka kalau kita kembalikan kepada agama, insya Allah semua masalah bisa terselesaikan. Ya. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka demi Tuhanmu tidaklah mereka dianggap beriman hingga mereka mengembalikan atau hingga mereka menjadikan engkau wahai Muhammad sebagai hakim yang memutuskan permasalahan mereka pada apa yang mereka perselisihkan. Kemudian tidak ada di dalam diri mereka haraj, rasa sempit dari apa yang telah kau putuskan, dan mereka pasrah menerima dengan sebenar-benarnya. Nah, ini kalau kita, motivasi kita bersaudara ini karena agama, maka apapun masalahnya kita kembalikan kepada agama. Kalau seperti ini menurut agama gimana? Kira-kira siapa yang perlu untuk minta maaf misalkan? Kira-kira siapa yang perlu untuk introspeksi misalkan? Nah, ini ya. Kalau motivasi kita berteman, bersaudara karena agama, maka tunduk pada agama ketika terjadi perselisihan. Siapa yang salah,
mengakui kesalahannya, dan ternyata temannya yang mungkin terzolimi atau tersakiti memaafkan orang yang meminta maaf. Nah, ini kalau kita benar-benar kembali pada apa? Agama. Ya, karena kita dipersatukan dalam agama. Adapun masjid dengan segala macam bidang-bidangnya ini kan hanya sekedar wasilah, sarana agar tertib. Ada yang mengatur ini, ada yang mengatur itu, gitu ya. Tapi intinya semua saudara seagama, seakidah, bahkan semanhaj. Kita disatukan dengan mengikuti Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Maka kalau kita menemui permasalahan secara personal, lalu kita benar-benar ridho mau kembali kepada agama, selesai semua urusan. Ya, selesai semua urusan. Yang muda menghormati yang tua menyayangi yang muda, yang salah meminta maaf, yang yang diperlakukan dengan salah memaafkan. Ini kan hal yang benar-benar dituntut oleh agama. Tapi kalau kita pertemanan, persaudaraan hanya berdasarkan harta, kedudukan, ketampanan, ya, maka tidak akan awet. Karena kita akan mengukur pertemanan dari segi harta. Kalau sudah nggak punya harta, ya sudah ditinggal. Kalau sudah tidak punya ketampanan, sudah tidak memberi manfaat duniawi kepada kita, ya sudah. Apa untungnya saya berteman dengan fulan? Sekarang fulan tidak punya apa yang saya inginkan. Nah, ini pertemanan yang tidak akan awet. Ya. Tapi kalau pertemanan agama harusnya awet. Harusnya awet. Kalau ada yang nggak awet berarti ada yang salah. Nah, ini perlu kita benahi. Perlu kita benahi. Ya. Dan yang paling mendasar seorang muslim adalah seperti kalbunyan, muslim yang satu dengan muslim yang lain seperti satu bangunan. Kan begitu. Kalau ada satu yang sakit, satu yang merasakan derita, yang lain merasakan apa? Merasakan sakit yang sama. Nah, ini tidak ada hasad, tidak ada saling permusuhan. Wa kunu ibadallahi ikhwana, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Nah, karena sekali lagi kita disatukan di tempat yang mulia, yaitu di rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak berteman ketemu di pasar, ketemu di lapangan, ya, ketemu di tempat-tempat umum lainnya. Kita ketemu di masjid, di rumah Allah Subhanahu wa taala. Harusnya kita lepaskan semua permasalahan-permasalahan yang menjadikan kita saling bermusuhan. Nah, kemudian yang ketujuh, berkata al-mu'allif rahimahullahu taala, wa yustahabbu, dan dianjurkan, liman dakhalal masjida, bagi yang mau masuk masjid, an yadkhulahu birijlihil yumna, untuk masuk dengan kaki kanan terlebih dahulu. Ini hal yang paling standar, ya. Namun sekali lagi, kalau orang tidak pernah belajar agama, tidak pernah menuntut ilmu, hal yang paling mendasar ini saya yakin tidak banyak yang tahu. Coba kita tanyakan orang-orang yang awam, yang mereka itu bukan orang yang memiliki perhatian terhadap agama. Kalau mau masuk masjid, gimana? Apa tuntunannya? Coba tanyakan kepada mereka. Ya masuk saja. Mungkin begitu jawabannya. Ya. Tapi kalau kita sudah tahu, maka kita akan senantiasa masuk dengan kaki kanan terlebih dahulu. Zakiran rabbahu subhanah, ditambah lagi dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu berdoa, berzikir dengan doa sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjida falyaqul." Apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, maka ucapkanlah, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu.
Wa idza kharaja, dan apabila ia keluar, yaitu mendahulukan kaki kiri. Ini tidak disebutkan dalam hadis ya, tapi kita sampaikan saja. Masuk mendahulukan kaki kanan, keluar mendahulukan kaki kiri. Falyaqul, seraya berdoa, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu karuniamu. Nah, kemudian dijelaskan oleh al-mu'allif rahimahullah, fadukhulul masjidi lil ibadati wat ta'ah. Maka masuk masjid untuk ibadah dan ketaatan, yunasibuhu talabur rahmati minallahi ta'ala. Maka ini sangat sesuai dengan meminta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini diantara hikmah kenapa masuk masjid yang diminta itu rahmat, dan keluar masjid yang diminta itu fadl, karunia. Karena apa? Ketika masuk masjid, ya umumnya kita ingin ibadah, beramal soleh, berbuat taat, maka kita butuh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni, ya Allahumma iftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmatmu. Ya, dengan salat kita semoga dirahmati Allah. Dengan duduknya kita di majelis ilmu, semoga dirahmati Allah, ya. Dan nanti juga akan dibacakan atau dibawakan hadis tentang keutamaan hal ini. Ya, wal khuruju minal masjid, adapun keluar dari masjid lil amal, ya biasanya ya karena sudah waktunya kerja, awit dirasa, atau waktunya belajar, menuntut ilmu, awi rizqi, atau mencari rizki, yunasibuhu talabul fadli minhu subhanah. Maka ini sesuai dengan memohon karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara rahasia kenapa kita masuk masjid yang diminta itu rahmat, dan ketika keluar masjid yang diminta itu karunia. Karena sangat sesuai. Masuk masjid kita butuh apa? Rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah kita, salat kita, zikir kita, baca Quran kita, ta'limnya kita. Yang kita butuhkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, disitulah pintu-pintu rahmat akan diberikan kepada orang yang sedang beribadah dan beramal saleh, ketaatan di masjid. Adapun keluar rumah, keluar apa? Masjid, umumnya ya urusan dunia. Ya, umumnya urusan dunia. Setelah selesai kita yaitu menyibukkan diri dengan ibadah, ada waktunya kita mengurusi urusan dunia. Kita butuh mencari nafkah, kita butuh untuk mencari rizki, kewajiban sebagai kepala rumah tangga. Maka yang diminta apa? Fadl. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu karuniamu. Nah, seperti ini. Taib. Kemudian fa idza dakhala al-muslimul masjida, maka ketika seorang muslim masuk masjid, falyakun awwala amalin ya'maluhu, maka jadikanlah amalan pertama yang ia lakukan. Idza lam takun salatul jama'ati qa'imah, apabila salat jamaah belum ditegakkan, an yusalli rak'ataini tahiyatan lil masjid, hendaknya ia salat 2 rakaat sebagai bentuk penghormatan terhadap masjid. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza dakhala ahadukumul masjida falyarka rak'ataini qabla an yajlisa. Apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, hendaklah ia ruku' 2 rakaat. Maksudnya salat 2 rakaat qabla an yajlisa, sebelum ia duduk. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi ketika kita masuk masjid, hendaknya amal pertama kali yang kita lakukan, kalau salat wajib itu belum ditegakkan, yaitu kita salat sunnah. Kita salat sunnah. Karena kalau sudah ditegakkan salat wajib, tidak ada salat sunnah, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza uqimatis salatu fala salata illal maktubah." Apabila iqamah telah ditegakkan,
salat wajib telah dimulai, maka tidak ada salat melainkan salat wajib. Ya. Dari hadis ini maka para ulama kita memberikan arahan bahwa kalau ada orang yang masih salat sunnah namun ternyata sudah iqamah, maka hendaknya dibatalkan demi mendahulukan yang wajib. Dengan catatan masih cukup lama antara sholatnya dia sampai salam. Tapi kalau sudah salam ya mungkin bisa kita lanjutkan sedikit karena tidak terlalu lama. Ya, dengan dalil hadis ini, idza uqimatis salatu fala salata illal maktubah. Kalau iqamah sudah ditegakkan, maka tidak ada sholat lain kecuali sholat wajib. Nah ini, jadi kalau kita sedang sholat sunnah lalu sudah iqamah, ya kita batalkan sholat sunnah kita demi mendahulukan yang wajib. Nah, tapi kalau belum iqamah, maka amalan pertama yang hendaknya kita lakukan adalah sholat. Sholat apa? Sholat 2 rakaat tahiyatan lil masjid. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sholat tahiyatul masjid ini ada yang mengatakan sholat yang tersendiri. Jadi ini namanya sholat khusus tahiyatan lil masjid. Tetapi ada juga yang berpendapat bahwa sholat tahiyatul masjid ini adalah sebagai bentuk penghormatan terhadap masjid, meskipun bisa dilakukan dalam sholat sunnah, misalnya qobliyah. Ya, dan ini kaitannya pembahasan tentang bolehkah satu ibadah memiliki 2 niat, bahkan 2 niat atau lebih. Ya, selama sifatnya sama dan hukumnya juga sama, sama-sama sunnah misalkan, maka diperbolehkan insya Allah. Jadi kita masuk masjid, misalkan di waktu subuh, sudah azan subuh, kita masuk masjid dan kita baru saja berwudu pula, maka kita bisa berniat 3, qobliyah subuh, sholat setelah wudu, sekaligus ini tahiyatul masjid. Ya, sekaligus tahiyatul masjid. Jadi ada yang mengatakan tahiyatul masjid itu adalah sebuah sholat yang bisa kita niatkan dengan sholat yang lain. Tapi kalau tidak ada sholat yang lain, misalkan masuk masjid di waktu jam 9 pagi, dalam keadaan kita sudah sholat duha di rumah dan kita tidak ada niatan sholat duha lagi, lalu kita masuk masjid. Nah ini baru, ini sholat apa? Belum waktunya zuhur, terus juga wudunya sudah dari tadi dan sudah sholat duha di rumah gitu ya. Lalu apa sholatnya? Ya ini sholat tahiyatul masjid. Ya, jadi yang paling penting ketika kita masuk masjid, hendaknya kita sholat dulu minimalnya 2 rakaat. Mau itu qobliyah atau mau itu niat wudu, niat setelah wudu, atau sekaligus tadi ya diniatkan untuk penghormatan terhadap masjid. Taib. Kemudian yang ke-8, wa yajibu ala man yuridu dzahaba ilal masjid, dan wajib bagi siapa yang ingin berangkat ke masjid, an yata'addaba bi adabil Islam, untuk beradab dengan adab-adab Islam, wa yaqtadiya bi sunnati Rasulillah alaihi salatu wassalam, dan meneladani sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita membicarakan adab ke masjid ini tentu panjang ya. Tapi kita sebutkan di sini beberapa saja. Dan mungkin di sini Syekh teringat hal yang cukup penting di sini ya. Apa itu? Qala sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, man akala thuma wal basala wal qurratha fala yaqrabanna masjidana. Barang siapa yang memakan bawang putih atau bawang merah atau bawang prei ya, maka jangan ia dekati masjid kami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Karena sesungguhnya malaikat itu terganggu
Dengan apa yang Bani Adam, manusia juga terganggu. Ya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sini saya mengingatkan satu adab yang cukup penting di antara adab ke masjid, yaitu apa? Hendaknya kita menjauhkan diri dari berbagai bau yang tidak sedap yang ada pada diri kita. Yang disebutkan di dalam hadis ini memang bawang-bawangan, ya, entah itu bawang putih, bawang merah, atau bawang bombay, atau bawang prei, ya, disebutkan di sini 3 sebenarnya. Karena apa? Bau itu bau yang menyengat, mengganggu kekhusyuan orang yang sedang beribadah di masjid. Sekaligus ini mengganggu para malaikat. Nah, ini menuntut kita untuk memiliki perhatian dengan aroma yang kita bawa ketika kita berangkat ke masjid. Wa min hadzal babi nafsi. Kemudian saya juga mengatakan, dan di antara bab ini pula dalam pembahasan kita, halul mudakhinin, keadaan orang-orang yang merokok, dawir raihatil qatilah. Bahkan beliau menyebutkan yang memiliki aroma yang mematikan, ya. Bahkan beliau pernah, yaitu di salah satu ceramahnya, mengatakan hampir saja saya keluar dari barisan shaf karena sudah nggak tahan dengan bau rokok yang begitu menyengat. Nah, jadi hendaknya kita memperhatikan apa yang kita bawa berupa aroma tubuh kita, mulut kita, pakaian kita ke masjid. Dan juga beliau mengatakan wahalul muttasikhati thiyabuhum, keadaan orang-orang yang pakaiannya kotor, au abdanuhum, atau badannya, birawaihihimul qadhirah, dengan bau busuk mereka, wahakadha, dan seterusnya. Ya. Jadi sekali lagi, ke masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala harus didukung dengan baiknya kondisi kita. Ya. Jangan sampai kita datang ke masjid niatnya untuk beribadah tapi justru mengganggu kaum muslimin yang lain dengan aroma yang kita bawa. Maka kita harus benar-benar memperhatikan apakah kita sudah, yaitu menghilangkan semua aroma-aroma busuk yang melekat pada kita, baik itu di mulut, ya, baik itu di pakaian, baik itu di badan. Maka kita bisa mandi dulu, atau kita bisa memakai, kalau pakaian kita kotor, ya, kita bisa memakai rompi ataupun gamis yang dipinjam di masjid misalkan. Ya, ini ya, meskipun lebih baik kita membawa sendiri. Nah, ini perhatian juga bagi kita yang memiliki aktivitas yang berkeringat, ya hendaknya kita sangu pakaian bersih. Ya, kita membawa bekal pakaian bersih. Jadi ketika waktunya sholat kita ke masjid, kita bisa mandi dulu, kita letakkan pakaian kita yang berkeringat, yang kotor, lalu kita sholat menghadap Allah dengan pakaian yang bersih, yang tidak bau. Nah, kemudian wa yakfi fi fadlil masjid wa ahlihi. Dan satu lagi yang mungkin perlu kita sampaikan, ya, yang tidak disebutkan oleh al-muallif rahimahullah taala. Jadi di antara adab ke masjid itu tidak terburu-buru dengan berlari, khususnya ketika kita mau sholat berjamaah. Ya. Nabi SAW pernah mengingatkan seorang sahabat yang ketika masuk ke masjid dalam keadaan sholat jamaah itu telah ditegakkan, itu ruku tidak di shafnya, atau ruku tetapi di luar shaf, belum sampai di shaf sudah ruku. Setelah itu berjalan sampai ke tempat shaf. Setelah sholat, Nabi SAW mengingatkan, yang intinya orang ini melakukan itu karena ingin sesegera mungkin masuk ke barisan shaf, ya, supaya tidak ketinggalan rokaat bersama imam. Sekaligus hadis ini menjadi dalil
bahwa orang yang mendapati ruku maka dia mendapatkan rakaat bersama imam. Nah, sahabat tadi ditegur oleh Nabi SAW, ya, jangan kau ulangi lagi, fala ta'ud, jangan kau ulangi lagi perbuatan itu. Fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu. Apa yang kau jumpai ya salatlah seperti itu, dan apa yang tertinggal sempurnakan. Nah, ini diantara hal yang mungkin perlu untuk kita perhatikan, apalagi dalam kondisi suara imam terdengar sampai ke parkiran. Nah, ini sampai di parkiran imamnya mau cokul huwallahu ahad. Waduh, bakal telat ini kalau nggak lari, akhirnya lari ya. Maka jangan seperti itu. Coba kita bacakan hadisnya. Nah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumul iqamata famshu ila shalah." Apabila kalian mendengar iqamah, jalanlah menuju salat. Bukan berlari, bukan jalan cepat. Ya, jalan, ya jalan biasa. Wa alaikum bisakinati wal waqar wa la tusri'u, ditekankan lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hendaklah kalian bersikap tenang dan khusyuk, jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru. Fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu. Apa yang kalian dapati dari salatnya imam, ya salatlah seperti itu. Nah, ini isyarat juga. Apapun yang kita jumpai dalam gerakan imam, kita langsung sholat. Karena sebagian kaum muslimin itu ada yang menunggu imam bangkit baru takbir. Misalkan sampai di shaf imamnya sudah sujud. Nah, sebagian kaum muslimin menunggu berdiri sampai imamnya bangkit baru takbir. Maka ini keliru. Nabi SAW mengatakan, fama adraktum fasallu. Apa yang kalian jumpai ya sholatlah. Ya, jadi takbiratul ihram dulu, baru kita apa? Ikuti gerakan imam saat itu. Wa ma fatakum, apa yang tertinggal, terlewat, fa'atimu, sempurnakan. Jadi misalkan kita di parkiran, dengar imamnya membaca surat Al-Ikhlas, ya sudah jalan aja. Ternyata sampai shaf sudah sujud, ya sudah, rezekinya di situ. Ya. Tapi kalau ternyata sampai di parkiran imamnya baca surat An-Naba, sik rada dawa. Ya rezekinya kita masih dapat rakaatnya imam. Ya, yang penting kita tidak terburu-buru. Nah, ini kaidah yang perlu untuk kita ketahui, perlu untuk kita terapkan ya terutama. Jadi jangan ada yang terburu-buru ketika mendekati masjid atau ketika kita menuju sholat di masjid ini. Nah, ini hal yang mungkin bisa kita tambahkan ya, adab ke masjid khususnya mendatangi sholat berjamaah. Adapun berikutnya yang terakhir, beliau mengatakan di sini yang ke-9 ya. Wa yakfi fi fadlil masjidi wa ahlihi min fadaila katsiratin. Dan cukuplah keutamaan masjid dan orang yang berada di masjid berupa fadilah, keutamaan-keutamaan katsirah yang banyak. Qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah suatu kaum, sekelompok orang berkumpul di salah satu dari rumah-rumah Allah, yaitu di masjid, yang mereka membaca kitabullah. Jadi ada ayat yang dibaca di antara mereka. Wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka saling tadarus. Tadarus itu saling mempelajari.
Ya, termasuk di antara kesalahan pula memahami tadarus itu dengan membaca Al-Quran bergantian tanpa ada pengajarannya. Kalau membaca Quran bergantian tetapi ada yang ngajar, nah bolehlah dikatakan tadarus. Ya, ayo baca ayat ini sampai ini. Nah, ada yang salah dikoreksi. Nah, bolehlah dikatakan tadarus, saling mempelajari. Tapi kalau hanya bergantian yang biasanya dilakukan di bulan Ramadan, tanpa ada yang mengkoreksi, tanpa ada yang mengajari, ya ini bukan tadarus namanya. Ya, jadi tadarus itu maknanya apa? Saling mempelajari. Jadi ayat yang dibaca dijelaskan maknanya mungkin, atau kalau dari bacaan dijelaskan bagaimana cara membaca yang benar. Nah, itu makna dari tadarus. Ya, membaca kitab Allah saling mempelajari di antara mereka. Apa keutamaannya? Illa nazalat alaihi sakinah, melainkan akan turun kepada mereka ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka akan diliputi oleh rahmat. Wa haffathumul malaikah, dan mereka juga dikelilingi oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah menyebut mereka di sisi malaikat atau kepada malaikat yang ada di sisi Allah. Jadi orang-orang yang berkumpul di masjid untuk membaca Al-Quran, saling mempelajarinya, dan di antara para ulama kita menjadikan hadis ini sebagai suatu keutamaan bermajelis ilmu. Karena di majelis ilmu yang dibacakan Al-Quran. Di majelis ilmu kita mempelajari Al-Quran. Ya. Jadi hadis ini dijadikan dalil oleh para ulama kita keutamaan menuntut ilmu di masjid. Nah, orang-orang yang menuntut ilmu di masjid yang dibacakan Al-Quran dan dijelaskan makna-maknanya, maka akan turun kepada mereka ketenangan. Mereka juga akan diliputi oleh rahmat, dan malaikat pun mengelilingi mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut-nyebut mereka di hadapan malaikat yang ada di sisinya. Sudah masuk Isya? Belum? 1 menit. Nah, itu sudah kelap-kelip itu. Oh ya, taib. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah ini, wa kadzalika qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara keutamaan masjid. Ini kalau kita bicara tentang keutamaan masjid ya banyak sekali. Salah satunya tadi menuntut ilmu di masjid, dibacakan Al-Quran dan dipelajari. Kemudian ada pula fi addis sab'ati. Nabi SAW pernah menganggap atau memasukkan atau as-sab'ah alladzina yudhilluhumullahu ta'ala fi dhilli arsyihi. 7 golongan yang Allah akan berikan naungan di naungan arsy-Nya, yauma la dhilla illa dhilluh, pada hari tidak ada naungan melainkan naungan Allah. Siapa? Wa rajulun ta'allaqa qalbuhu bil masjid. Seseorang yang hatinya terpaut di masjid. Ma in yakhruju minhu hatta ya'uda ilaihi. Apabila ia keluar dari masjid, maka ia ingin untuk segera kembali ke masjid. Nah, ini diantara keutamaan orang yang hatinya senantiasa terpaut di masjid. Ya, nah, ini sudah Isya ya. Taib, bisa adzan terlebih dahulu. Tafadhal, silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi inilah dua hadis yang dibawakan oleh al-mu'allif rahimahullahu ta'ala tentang keutamaan di antara keutamaan-keutamaan yang banyak, ya, masjid dan juga orang yang berada di masjid, yaitu hadis tentang berkumpulnya suatu kaum di rumah Allah untuk membaca Al-Quran, mempelajarinya. Demikian pula seseorang yang hatinya terpaut di masjid. Dan di antara bentuk atau tanda seseorang itu memiliki keterpautan hati di masjid disebutkan dalam hadis ini, ma in yakhruju minhu hatta ya'uda ilaih. Itu apabila ia keluar dari masjid maka ia ingin untuk segera kembali ke masjid. Kemudian Syekh menutup pembahasan yang ke-20 ini dengan berdoa, nas'alullah ta'ala an yaj'alana minhum bimannihi wa karamihi. Kita memohon kepada Allah Ta'ala agar Allah menjadikan kita di antara mereka, yaitu orang-orang yang memakmurkan masjid dengan karunia dan kemurahannya. Amin. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah akhir pembahasan dari bab yang ke-20. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya yang ke-21, ad-du'a'u ila fityanil Islam, yaitu berdoa untuk para pemuda Islam. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang disampaikan, tafadhal silahkan. Ya. Apabila kita mendapati imam salam yang pertama, apakah kita mendapat keutamaan sholat berjamaah? Ya, jangankan salam yang pertama, antum sudah masuk atau baru masuk ketika iktidal nggak dapat keutamaan sholat berjamaah. Iktidal di rakaat terakhir, ya. Ya. Faman adraka rak'ata faqad adrakas shalah. Barang siapa yang menjumpai yaitu satu rakaat bersama imam, maka ia telah mendapatkan sholat berjamaah. Dan satu rakaat minimal ini didapatkan ya ketika antum berada di rukuk terakhir. Itu satu-satunya harapan terakhir antum dapat satu rakaat bersama imam. Betul tidak? Minimal itu. Faman adraka raka'ata faqad adrakas shalah. Siapa yang menjumpai satu rakaat bersama imam, maka dia telah mendapatkan satu salat itu. Jadi antum tinggal nambahi. Ini misalnya salat apa? Salat Isya, ya. Salat Isya di rakaat keempat. Antum dapat satu rakaat bersama imam, ya tinggal nambahi 3. Tapi kalau antum tidak dapat satu rakaat bersama imam, berarti antum apa? Salat 4 rakaat. Nah, ini tidak dianggap sholat mendapatkan keutamaan sholat berjamaah. Meskipun niatnya mungkin dapat. Ya, sudah niat ke masjid, tapi qadarullah kok ternyata sudah rakaat terakhir, sudah iktidal lagi. Ya sudah, ikuti saja, tetap ikuti. Ya, niatnya insya Allah sudah tercatat, berharap dapat keutamaan sholat berjamaah, tetapi realnya tidak. Karena kita tidak dianggap sholat bersama imam.
Ya, jadi salam, jangankan salam ya. Lewat iktidal nggak dapat keutamaan, maksudnya tidak dapat pahala sholat berjamaah. Tapi tetap ikut sholat. Tetap ikut sholat. Karena apa? Anjuran dari Nabi SAW, fama adraktum fasallu, wa ma fatakum fa'atimmu. Apa yang kau jumpai ikut sholat bersama imam. Yang terlewat sempurnakan. Nah seperti itu. Ya. Ada lagi yang sampaikan? Gitu adalah. Oke. Di masjid di dahulu kita setelah sholat subuh diadakan ceramah, kemudian diakhiri dengan sholat subuh, dan sholat subuhnya kan sendiri-sendiri. Tetapi ada suatu masjid di mana sholat subuhnya imam meminta berjamaah. Nah, melihat kondisi ini, apakah kita memisahkan diri dengan sholat subuh sendiri di masjid tersebut, atau kita pulang sholat subuh di rumah? Baik. Pertanyaannya, kalau ada masjid yang mengerjakan sholat syuruk berjamaah, bagaimana sikap kita, begitu ya? Apakah kita memisahkan diri atau kita pulang sholat syuruk di rumah? Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Memang sholat syuruk ini diantara sholat yang besar keutamaannya. Di salah satu riwayat seperti haji bersama Nabi SAW atau umrah bersama Nabi SAW. Namun juga ada para ulama yang berpendapat ya keutamaan atau hadis itu hadis yang lemah. Ala kulli hal, anggaplah hadis ini sahih dan kita mengamalkan sholat syuruk. Nah gimana kalau posisi seperti itu? Maka wallahu alam bisawab, kalau seandainya kita memiliki nyali untuk sholat sendiri, yang lain jamaah, kita sholat di belakang sendiri, maka tafadhol silahkan. Resikonya ya mungkin ya ditanyai macam-macam dan lain sebagainya. Kalau bisa menghadapi, hadapi. Ya, kalau tanya kenapa nggak jamaah, ya gampang aja. Dalilnya mana sholat syuruk jamaah? Selesai dah. Kalau nggak panjang ya. Tapi kalau kita nggak punya nyali, daripada panjang urusannya, ya mungkin bisa pulang ke rumah, sholat di rumah. Ya wallahu a'lam bishawab. Ini pertimbangan maslahat dan madharat saja. Ya wallahu a'lam bishawab. Yeah. Adab ke masjid apakah berlaku juga kalau di musola? Maka yang perlu kita perhatikan, musola yang kita kenal di sekitar kita itu pada hakikatnya masjid. Jadi hukum-hukum yang terkait dengan musola itu berlaku, hukum-hukum yang terkait dengan masjid itu juga berlaku di musola. Dengan catatan memang musola yang diwakafkan untuk sholat kaum muslimin, ya 5 waktu kecuali sholat Jumat. Ya, ini musola yang kita pahami ya. Nah ini wallahu a'lam bishawab, hukumnya sama dengan masjid persis. Adab-adabnya, kemudian juga larangan-larangannya, keutamaannya, doanya masuk masjid seperti apa, persis. Karena musola itu di dalam istilah syariat itu masjid al-qaum atau masjid as-saghir. Masjid kaum, masjid kecil gitu ya. Nah ini. Ya, adapun musola menurut istilah syariat yang sebenarnya itu tanah lapang, tempat sholat Id. Nah itu. Tapi kalau musola dalam definisi bahasa Indonesia yaitu masjid kecil dalam istilah syariat. Jadi berlaku semua hukum terkait dengan masjid di musola, nggak boleh jual beli, ya. Kemudian disunahkan tahiyatul masjid dan lain sebagainya. Sama persis ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Maksudnya nggak cukup gimana? Nah, abaikan saja waktunya. Abaikan waktunya, sholat saja. Nanti kalau dikomati ya sudah batalkan. Kalau dikasih perpanjangan waktu ya dinikmati saja. Tepat. Ya sudah. Loh gak mari-marilan gitu mungkin maksudnya ya. Ya mungkin bisa diberi masukan untuk muadzinnya. Kalau sudah terlalu lama ya langsung qomat saja. Itu bisa diberi masukan. Diterima ya alhamdulillah, kalau nggak diterima ya sudah.
ya dinikmati saja perpanjangan waktu yang ada gitu ya. Tapi kalau ada waktunya seperti ini ya abaikan saja. Ya abaikan saja. Kecuali sudah tinggal beberapa detik gitu ya. Ya sudahlah kita tunggu sebentar, koma. Tapi kalau masih 1 menit ke atas, ya ini masih cukup waktu daripada kita berdiri lama nggak ngapa-ngapain. Mending kita sholat. Nanti kalau ternyata ya benar-benar dikomati, padahal kita masih belum selesai, ya sudah batalkan saja. Ya mungkin seperti itu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Salah satu adab untuk masuk masjid kan menundukkan kaki kanan. Ya. Kalau posisi di masjid Jami itu sebelah mana? Setelah pintu apa maksud Anda itu? Nah, ini kembali kepada definisi masjid ya, definisi masjid. Ada yang terlalu meluaskan kawasan masjid, itu segala atau semua tanah yang diwakafkan untuk masjid, sampai pun di parkiran dan lain sebagainya. Ini kaitannya dengan apa? Larangan jual beli, gitu ya. Larangan jual beli. Tapi Allah alam bisawab, saya pribadi lebih mengikuti pendapat masjid itu ya sesuatu yang memang dipersiapkan untuk sholat dalam kondisi normal, ya. Dalam kondisi normal. Kalau kondisi nggak normal, pelataran bisa dipakai sholat kan gitu. Tapi dalam kondisi normal ada nggak orang jamaah sholat di luar? Nggak ada. Di teras ini. Kondisi normal loh ya, kondisi normal. Wallahu alam yang lebih aman masuk. Ya kalau kita bicara mendahulukan kaki kanan, ya sejak awal naik tangga itu sudah harusnya mendahulukan kaki kanan. Tapi kalau kita pas kaki kanan dan baca doa, wallahu alam, ana lebih condong masuk ke pintu ini. Ya. Karena ini memang tempat yang disiapkan untuk sholat. Adapun di luar, ya kalau penuh baru keluar. Kondisional kan, tapi sehari-harinya ya ini yang disiapkan untuk sholat. Ya, wallahu a'lam bishawab. Taib, mungkin kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.